Jadi saya akan mereview rute ini seperti apa. Rencana saya akan goes bareng teman-teman MCC Makassar Cycling Club di rute yang salah satu rute paling populer di kota Makassar, Losari Loop. Ada yang bilang Nusantara Loop. Yuk, ikut saya. Jadi rute Losari Loop itu bisa dimulai dari biasanya di depan RRI Jalan Ribu Rakne. Kemudian kita lurus belok kanan di Jalan Kajolalido. Setelah dari Jalan Kajolalido kita terus sampai Jalan Haji Bau. Kemudian kita belok kanan lagi menuju ke arah kawasan Pantai Losari. Sampai di kawasan Pantai Losari atau Jalan Penghibur kita terus masuk ke Jalan Nusantara. Nah, di ujung Jalan Nusantara kita putar balik untuk masuk ke Jalan Sulawesi melalui Jalan Tentara Pelajar. Setelah itu kita sampai kembali ke Jalan Ribu Rakne, yang berarti kita sudah sampai 1 kali loop. Total 1 kali loop ini kurang lebih sekitar 8,1 km ya. Elevasi maksimum dan minimumnya ya kurang lebih tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Grade-nya kurang lebih plus minus 1 lah. Jangan lupa di sini juga ada 2 lampu merah ya. Sebentar lagi ada peloton lewat, kita bisa gabung. Oke, itu ada peloton. Kita langsung gabung ke paling belakang. Jadi kalau gabung peloton itu tidak boleh asal masuk ya. Perhatikan speed, kemudian perhatikan barisan. Masuk paling belakang, jangan langsung nyerobot ke depan atau nyerobot ke tengah. Bahaya ya. Ini peloton berapa ini? Ya. Peloton berapa? 2 ini di? Bisa lah ini. Jadi kalau tidak salah ini peloton 2 ini yang speednya main di sekitar 33 sampai 40 km per jam. Kalau buat saya sih ini sudah kencang ya. Kalau peloton 1 itu bisa sampai 52 km per jam, itu nggak sanggup saya. Oke teman-teman, dari sini kita akan belok kanan ke Jalan Kajolalido. Nah ini Jalan Kajolalido, ini adalah belakang dari lapangan Karibosi. Lapangan Karibosi ini lapangan andalannya anak-anak Makassar ya, yang suka main bola. Bukan cuma main bola sih ini di sini ya, ada lapangan tenis juga, ada jogging track juga ada, kondotel juga ada, mallnya juga ada, ini mallnya ya. Jadi di sini jalan satu arah ya, jadi cukup aman lah kalau main di sekitar 35 sampai 40 km per jam. Yang penting tetap di barisan. Pagi. Oke, di depan ada lampu lalu lintas ya. Jadi kita bisa melambat, tapi tetap jangan pecah dari barisan teman-teman. Bisa slow. Kalau mau minum dulu juga bisa di sini. Oke, hijau J. Bisa jadi gaskan. Oke, ini belokan kedua Jalan Haji Bau. Ini juga jalan satu arah ya, teman-teman. Dan ini mengarah langsung ke kawasan Pantai Losari. Ah, ini dia. Kita masuk di kawasan Pantai Losari di belokan ketiga. Jadi pantainya di sebelah kiri ya.
Kalau pantainya di sebelah kanan berarti salah jalur gitu. Karena ini satu arah. Nah, di sebelah kiri saya itu ada Masjid Terapung. Nah, kubahnya warna biru itu kalau kelihatan. Terus itu ada tulisan City of Makassar. Jadi ini anjungan tempat ngumpul ya anak-anak Makassar ya. Keren juga buat foto-foto. Itu ada tulisan Bugis, itu salah satu suku ya di Sulawesi Selatan. Terus itu ada juga satu kubah masjid lagi yang unik ya, namanya Masjid 99 Kubah. Nah itu di sana itu. Itu bentuknya kubah semua itu. Karena ini satu jalur ya, jadi di sini juga kita bisa main 35 sampai 40 km per jam. Asal masih pagi-pagi kayak gini ya. Makanya kita startnya itu jam 5.30 atau 5.45 teman-teman. Nah itu sana masjidnya. Terus ada tulisan Mandar. Itu salah satu suku juga di Sulawesi Selatan. Ada juga Toraja. Lepas dari anjungan Pantai Losari, nah nanti di sebelah kanan kita ketemu salah satu lagi aksesorisnya Kota Makassar, Gong Andalan. Sana sebelah kanan. Sekaligus itu penanda kita masuk ke kawasan benteng kebanggaannya Kota Makassar. Namanya Benteng Rotterdam. Jadi Benteng Rotterdam ini yang sebelah kanan ya, yang bangunan-bangunan zaman Belanda itu. Nama aslinya sebenarnya Benteng Panyua. Cuma diganti menjadi Fort Rotterdam sama Belanda. Lewat sedikit dari Benteng Rotterdam, kita masuk ke Jalan Nusantara atau daerah pelabuhan. Makanya biasa juga disebut sebagai Nusantara Loop ya. Karena kita lewat di Jalan Nusantara daerah pelabuhan. Nah, di sini biasanya kita udah sprint ya. Oke, kita sprint dulu, sprint. Teman-teman, menjelang putar balik ujung Nusantara ya, jangan lupa selalu perhatikan klit, karena kita mengantisipasi kalau kenapa-napa ya, misalnya oleng atau mau jatuh gitu ya. Karena kita mau putar balik, jangan lupa klitnya dilepas dulu salah satu ya, untuk jaga-jaga. Dari Jalan Nusantara nanti kita akan belok kiri ke Jalan Tentara Pelajar ya. Kemudian dari Tentara Pelajar kita belok kanan ke arah Jalan Sulawesi. Oke, ini belokan terakhir untuk satu kali loop. Jadi ini juga salah satu jalan yang menarik ya, satu arah. Di kiri kanan ini toko-toko yang belum buka. Jadi jalan ini termasuk daerah pecinan di Makassar. Kalau teman-teman mau lihat-lihat kelenteng atau vihara, bisa di sini ya, di Jalan Sulawesi ini. Kayak kelenteng ini yang sebelah kiri, Kelenteng Sianma. Nah, ini Kelenteng Sianma. Jadi di sini juga ada satu lagi lampu merah, teman-teman. Iya, karena ada perempatan ya. Jadi meskipun satu arah dan sepi, tetap harus fokus kalau kita bersepeda di sini. Sebelah kanan bangunan ini yang orange ini adalah Vihara Ibu Agung Bahari, yang orange.
Oke, kembali ke Jalan Riburane. Jadi tadi kita start dari sini ya. Berarti sampai di sini kita komplit 1 kali loop. Jadi kalau teman-teman mau cari 40 km berarti butuh 5 kali loop. Oke, teman-teman, sudah finish ya. Jadi dapatnya 31,7 km dengan average speed 32,4. Ya, lumayan lah. Di sebelah kiri saya ini adalah Monumen Mandala, salah satu ikon juga di Kota Makassar. Ini bukan rute Losari Loop-nya ya, tapi kebetulan ini cuman rute pulang saya lewat sini. Ntar kita berhenti dulu. Jadi gitu ya teman-teman, review tentang Losari Loop atau Nusantara Loop atau rute Dalkot. Cukup menarik dan cukup challenging ya untuk yang mau nyari speed, latihan cadence, atau mungkin buat teman-teman goeser yang baru datang di Kota Makassar, sangat recommended buat kalian. Jangan lupa naik sepeda itu masker boleh tidak kita pakai, tapi minimal kita selalu harus siap ya, gantung masker untuk selalu kita pakai pada saat kita berhenti atau masuk ke kerumunan. Kalau di teman-teman MCC ya, Makassar Cycling Club, itu masker itu wajib teman-teman. Meskipun pada saat goes tidak dipakai, tapi harus standby di minimal di leher seperti ini ya. Top. Sekian video dari saya. Tetap semangat dan tetap sehat. Wassalam.